Oke, baik lagi dengan saya guys ya. Sebelum kita membahas sebuah materi, kita akan membaca dulu komentar-komentar sebelumnya guys ya. Jadi kemarin kita sudah mengupload video dengan judul akibat isu main sabun semua peraturan dirombak. Jadi di sini banyak sekali komentar-komentar ya. Ada 10 komentar, yaitu kalau menurut saya itu banyak banget ya guys ya. Alhamdulillah, terima kasih yang udah berkomentar di sini dan like-nya juga serta subscribe-nya ya. Jadi komentar yang pertama, di Korea middle blockernya jauh lebih bagus dibanding di Indonesia. Itu adalah komentar dari Nizar Acong. Oke, sebelum ini saya mau bertanya kepada Mas Nizar Acong, apakah ini menurut pendapat Anda pribadi atau ada sebuah artikel atau statistik yang membahas perbandingan antar middle blocker? Kemungkinan di sini saya nggak akan menyanggah komentar dari Pak Nizar. Kemudian di sini saya akan memberikan jawaban sesuai data ya guys ya. Kalau di sini di tahun-tahun terakhir ini ya guys ya, ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan ya antara Korea dan Indonesia, karena di tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ini Indonesia belum pernah ketemu ya dengan Korea. Jadi kalau menurut data yang terakhir itu belum bisa disimpulkan ya bagusan mana antara Indonesia dan Korea. Tapi kalau menurut ranking di Asia, kemungkinan kita ambil aja yang di Asia guys ya, nggak usah yang di Federation International Volleyball ya guys ya, kita pakai yang punya Asia aja. Kalau di Asia memang guys ya, di sektor putri ya, mungkin yang kemarin ya, video yang kemarin yang tentang Mbak Yola ya, kenapa dia nggak dipilih di Kovo ya guys ya. Kita lihat ini di sini yang ranking bagian putri. Memang di sini Indonesia di peringkat nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di peringkat 10 dan Korea di posisi ke-6. Jadi kemungkinan kita nggak bisa membandingkan. Cuman kalau dari segi ranking memang bener Korea yang cewek itu lebih bagus ya guys ya. Tapi kan besok itu ada FVC itu nggak ikut ya guys ya Korea, soalnya mereka udah ikut VNL ya. Korea yang putri itu Korea, Cina, Jepang sama Thailand ya guys ya. Nah itu nggak bisa dibanding. Mungkin yang bisa dibandingin itu waktu yang putra ya guys ya. Nah yang putra ini AVC itu Korea ikut ya guys ya, karena Korea udah tersingkir dari VNL ya, maaf dari VNL ya guys ya. Kalau yang si putri itu Koreanya ikut VNL, tapi kalau yang bagian putra VNL-nya nggak ikut. Mungkin AVC itu mereka ikut, nggak mungkin, mereka benar-benar ikut ya guys ya. Lah di situ kita bisa membandingkan ya, Indonesia sama Korea itu bagus yang mana. Mudah-mudahan ya guys ya, dengan skuad yang bagus, terus ada Mas Rifan, mudah-mudahan ya Indonesia masih di peringkat ke-5 besar lah ya, mudah-mudahan ya guys ya. Soalnya udah Japan ikut VNL, Iran ikut VNL juga, terus Cina VNL. Kalau nggak salah ketiga negara ini ya guys ya. Nanti kita update ya guys ya. Kalau semisal penontonnya subscriber saya banyak, terus ada yang meminta untuk reaksi live, oke saya akan reaksi live ya guys ya. Cuman kamera saya yang jelek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah di sini sebenarnya ada 2 komentar ya, dia satu orang ada 2 komentar dari Pak Herculanus Sismiarto. Kita sebut aja Pak ya. Ini semua kita sebut aja Pak ya. Di sini komentar dia yang pertama, kalau ada Arneta, Mega jangan gabung timnas, mending tetap main di liga luar negeri. Timnas rekrut TC-nya nggak bener, deket pejabat, deket pelatih, pasti masuk, biar nggak bisa kayak Arneta bisa gabung. Kalau setter bisa angkat bola kemana aja, bukan cuma ke depan aja, pengakuan Arneta.
Oke, kita akan bahas dulu yang di bawahnya ya guys, yang komentar di awal. Kalau ada Arneta Mega jangan gabung timnas, mending tetap main di liga luar negeri. Kalau liga luar negeri nggak mungkin ya guys ya, karena kalau di pertengahan kayak gini nih banyak sekali liga-liga internasional, jadi kemungkinan besar liga-liga domestik itu sudah semuanya mempersiapkan untuk liga internasional ya guys ya. Kecuali nanti habis Oktober, November, Desember, akhir-akhir tahun itu mungkin liga domestik ada ya guys ya. Tapi kalau di ASEAN itu kan masih ada SEA Games. Nah itu kalau kemungkinan Mbak Mega juga ikut SEA Games ya guys ya. Nah untuk itu ya guys ya, berarti kalau bulan-bulan ini ya, pertengahan bulan ini nggak ada ya di liga domestik manapun karena udah mempersiapkan untuk internasional. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, kalau ada Arneta jangan sama Mega, intinya itu ya guys ya. Oke, di sini udah saya jelasin ya yang kemarin ya. Kalau Arneta sama Mega ini kan satu paket. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail menggunakan data-data, tapi ini kita menggunakan data dari Volleybox. Mungkin kalau Volleybox itu masih bisa diedit perorangan ya guys ya, tapi ini masih cukup bisa dipercaya ya guys ya, data-datanya. Dan setelah saya cek juga ya, Mbak Mega sama Arneta itu sering bermain bareng. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke data-data dari Volleybox tentang Mbak Arneta ya guys ya. Mbak Arneta ini kelahiran tahun 2002, bulan 5, tanggal 2. Ternyata sangat muda banget, yang lebih muda dari Mbak Mega ya ternyata ya. Oke, kita lihat track record bermainnya. Di sini dia tercatat liga profesionalnya itu tahun 2021-2002 di Proliga. Kita lihat di 2001-2002 Proliga, apakah beliau udah sama si Mbak Mega? Dia fastron ya guys ya. Nah, di sini dia sudah sama Mbak Mega tahun 2021. Dia sudah berjuang sama Mbak Mega di Jakarta Pertamina Fastron ya kalau dulu ya. Bukan Jakarta Pertamina Enduro tapi Fastron. Oke, kita ke data selanjutnya di tahun 2002-2003. Di sini banyak banget ya. Yang pertama dari Livoli dulu ya guys ya. Livoli dulu kita cek apakah ada Mbak Mega. Nah, dia itu Bang Jatim guys. Kayaknya Mbak Mega nggak ada guys kalau di Livoli, karena dia udah profesional. Jadi kita langsung aja ke Proliga. Proliga ini dia juara 2 ya, sama timnya Jakarta Fastron juga. Kita lihat ada Megawati Hangestri Pertiwi lagi guys. Udah 2 tahun mereka bersama ya guys ya, di tim yang sama. Terus kita lihat yang pertama Avicii Nation Cup 2023. Ini juara 2 guys ya. Berarti ini bagus banget ya guys ya. Bisa juara 2 loh, ngalahin tuh banyak banget tim yang dikalahin. Coba kita lihat, ada lagi Mbak Mega guys. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin baru tahu informasinya, ini kalau kalian mau lihat di Volleybox ya guys ya. Ya mungkin gak 100% yang benar ya, mungkin sekitar 70%, 80%an bisa dicari lagi ya sumber-sumbernya. Tapi yang enak itu pakai Volleybox ya, mungkin gak 100% karena user sendiri yang ngisi ya guys ya. Nanti perlu data-data baru biar datanya lengkap ya guys, informasinya lengkap. Ini cuman saya memberikan informasi kepada teman-teman yang baru atau yang baru nonton volley atau yang mengikuti Mbak Mega baru atau mengikuti Arneta baru. Nah di sini ada. Terus Civilik ya, biasanya habis AVC itu Civilik. Tapi juara 3 coy. Tapi di sini Mbak Mega nggak ada coy, Civilik dia nggak ikut. Oh mohon maaf coy, mohon maaf ya guys ya guys, mohon maaf ya, itu nggak kasar ya guys ya, itu saya gunain bahasa
bahasa santai. Oke, si Filik udah, berarti yang terakhir SEA Games juara 3. SEA Games juara 3 alhamdulillah dapat perunggu ya guys ya. Di sini apakah ada Mbak Mega? Ada guys ya. Jadi setternya itu ada dua, yang pertama Arneta Putri Amelian dan yang kedua Tisa Amalia Putri. Nah, ini dua setter ya. Berarti kayak kemarin ya, dua setter yang dipanggil ya. Ini dua orang ini tuh udah, intinya tuh mereka udah saling kenal ya. Kalau saling kenal ya iya, kalau di Pro Liga cuman itu aja kan orangnya guys ya. Mungkin maksudnya mereka sudah saling tahu lah, sudah saling klik lah ya kan istilahnya. Di tahun 2023 2024 langsung aja kita ke Pro Liga ya. Ke Pro Liga nih juara 1 ya guys ya. 2003 2004 ya di BIN. Jelas. Kalau ini pasti kalian pasti tahu ya. Arneta Megawati Hangesti Pertiwi. Udah berapa tahun tadi mereka bersama? Sampai ke di Petro ya guys, sampai ke Petro. Berarti dari tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 25. Berarti 4 tahun, sekitar 4 tahun lebih mereka bersama ya guys ya. Berarti kemarin itu tuh nggak menjawab komentar kalian menurut si Arneta sama Mbak Mega itu kurang cocok atau apa itu belum menjawab pertanyaan ya guys ya. Pertanyaan tuduhan kalian gitu loh. Berarti itu sebenarnya yang dikatakan Mbak Mega bener waktu di di live-nya yang di TikTok itu, karena mereka belum berlatih bersama. Habis itu Mbak Mega kan habis cedera, mungkin itu guys ya yang enggak Mbak Mega performanya enggak full. Ya itu ya untuk pertanyaan dari Pak Herculanus Sismiarto, mudah-mudahan Bapak melihat ya Pak ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Ibnu Karim 6025. Menurut pikiran saya Arneta sudah disuruh Mega jangan ngasih bola ke Mega karena Mega masih merasa sakit. Jadi Ibnu Karim ini memberikan sebuah pernyataan ya menurut pikiran saya. Nah, berarti ini saya nggak perlu menjawab karena ini menurut Bapak. Itu kalau menurut tuh sah-sah aja ya guys ya. Kemungkinan iya, kemungkinan bisa tidak karena di situ kita nggak tahu. Tapi kalau semisal ada sebuah wawancara terus ditanya jawabannya seperti itu, kemungkinan bisa betul ya jawabannya si Pak ini ya, Pak Ibnu Karim. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya dari Sasila Sasuke 3107. Ketua PBVSI harus ditukar semua termasuk Imam Sujarwo serta orang 2 bawahan dia harus ditukar semua baru aman insya Allah. Jadi gini ya guys ya, saya udah menjelaskan di video sebelumnya kalau ketua PBVSI ini kalau menurut saya sih antara diganti atau tidak itu kan tergantung sama Kemenpora ya guys ya. Tapi kita juga jangan lupa ya guys ya terhadap jasa beliau, karena dari jasa beliau kita bisa melihat ya, atau kita bisa mengikuti Piala Dunia bola voli ya guys ya di U21 putra maupun putri. Itu pencapaian yang luar biasa ya guys ya, dan itu harus kita lihat dan patut kita kasih applause lah untuk Pak Imam dan jajarannya itu ya guys ya. Tapi kalau untuk merombak itu kita lihat nanti ya guys ya pada saat SEA Games. Kalau SEA Games Indonesia yang putra tidak bisa mempertahankan emas dan yang putri tidak bisa mempertahankan perunggu, mungkin itu kita bisa pertanyakan ya guys ya. Kita tunggu aja guys ya, sabar. Karena kalau kita langsung
memojokkan beliau atau langsung mendiskriminasi beliau, itu kayaknya kita kurang ya guys ya, karena memang Proliga kacau banget ya guys ya, karena di sektor putra itu kan cuman ada 5 tim ya, terus yang di putri juga 7. Itu kekacauannya ya guys ya, karena kurang ya guys ya, kurang adanya kompetisi. Kalau kalau di liga utama atau di liga kelas tertinggi itu hanya sedikit, berarti ada permasalahan ya guys ya dalam organisasi itu. Cuman kita harus tunggu ya guys ya, pada waktu SEA Games yang di akhir tahun ya guys ya, itu nanti yang putra itu apa bisa mempertahankan emas, dan yang putri apa bisa mempertahankan perunggunya gitu. Kalau mereka yang putra atau putri bisa mempertahankan ke, apa namanya medalinya, berarti kita masih punya alasan untuk mempertahankan ya guys ya. Tapi kalau tidak bisa mempertahankan medali tersebut ya, yang laki-laki emas, yang cewek, yang putri itu perunggu, berarti itu patut kita kritik ya, kita suruh dia untuk mundur ya, karena kalau tidak bisa mempertahankan kan berarti kan otomatis liga kita kan atau pemain-pemain kita kan menurun ya guys ya. Nah itu patut kita protes lagi ya guys ya. Kita tunggu aja guys ya, sabar. Aduh mohon maaf ada hewan berterbangan karena ada sorotan lampu, sama ini kan udah malam banget ya guys ya, jam 12-an ini kalau nggak salah ini. Oke, kita ke pertanyaan yang keberapa ini, ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Didi Sutowo. Yang sangat mendasar sebenarnya bukan peraturan yang dirombak, orang-orang yang terlibat dalam pengaturan skor dan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pertandingan Proliga itulah yang harus diskors, diganti semua dan dihukum agar kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi. Oke, di sini saya nggak bisa memberikan sebuah jawaban atau sebenarnya saya nggak mau menyanggah ya guys ya setiap komentar, karena di sini kan bebas ya guys ya, kalau kalian mau komentar apa, tapi saya ingin mencarikan sebuah informasi baru untuk semua penggemar saya yang subscribe, yang sudah komen, tuh saya berterima kasih banyak guys ya. Kalau dari Pak Didi Sutowo ini mungkin jawabannya atau informasi yang saya berikan itu sama seperti pertanyaan dari yang di bawahnya, dari Sazila Yasuke 3107 ya. Kita tunggu aja di SEA Games ya guys ya, apakah putra bisa mempertahankan emasnya dan putri juga bisa mempertahankan perunggunya. Kalau nggak bisa baru kita berikan kritikan ya guys ya, kritikan pedas ya guys ya, kalau nggak bisa mempertahankan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhyiddin CLI. Kenapa pelatih memanggil Arneta, yaitu setter pengkhianat? Untuk Bapak Muhyiddin ya, itu tuh sebenarnya komentar Bapak itu opini dari Bapak sendiri atau pendapat, atau memang Bapak tahu informasi tersebut gitu loh, atau Bapak itu mendapatkan informasi dari mana sehingga Bapak mempunyai pemikiran seperti itu gitu loh, atau itu hanya pemikiran Bapak doang gitu loh. Nah, kalau semisal itu pemikiran Bapak, mungkin kita nggak bisa menyalahkan ya guys ya, soalnya kita nggak ngerti ya isi hati orang, isi hati Mbak Arneta nggak tahu. Tapi kalau saya mau jawab, ya nggak mungkin ya Pak ya, ada pengkhianat dalam tim itu nggak mungkin ya Pak ya, karena semua orang pasti pengen juara ya guys ya. Dan yang kedua ya, kalau Bapak itu dapat informasi, itu informasi dari mana gitu loh, kita lihat bersama-sama di sini, kita bongkar apakah informasi itu bener atau hoax.
Kalau semisal ada video Mbak Neta bilang sendiri kalau saya mengkhianati gitu, nah itu juga bisa dicantumin gitu loh Pak ya, biar kita sama-sama tahu gitu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, ini nggak menyudutkan atau jawabannya ini menyinggung, nggak. Saya ingin janganlah ada merendahkan player atau menjelekkan player gitu Pak ya. Kita di sini itu mendukung ya Pak ya. Kalau seperti video saya yang terakhir di akhir-akhir itu kan saya mengutip dari perkataan Bang Oki Rengga, seorang komika dan seorang ex player gitu, player bola. Dia berkata seperti ini, kalau semisal kamu tidak bisa melihat timmu atau idolamu kalah, mendingan itu tidak usah nonton gitu, kata Bang Oki Rengga gitu loh Pak. Jadi kalau semisal menjadi penonton yang baik atau supporter yang baik itu kita melihat tim kita kalah atau melihat idola kita kalah, itu kita harus legowo, dan kalau bisa kita terus dukung ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Di sini saya tidak menyudutkan, di sini saya hanya ingin memberikan pemikiran yang baru ya untuk Bapak ya Pak. Jadi kita bisa melihat sebuah bola voli atau sport gitu, olahraga itu memang benar-benar sebuah permainan gitu loh Pak. Tidak ada beban, kita tidak ada waduh kalau kalah ini gimana, kalau kalah jangan seperti penonton sebelah ya Pak ya, kalau kalah tawuran, kalau kalah lempar batu ya Pak ya, tolong ya Pak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dari Zikung. Kalau enggak dibentuk Satgas Mafia Voli, kalau enggak dibentuk Satgas Mafia Voli gitu kan. Nah itu yang bisa menjawab itu hanyalah Kemenpora ya guys ya. Ya kemungkinan itu malah lebih bagus ya guys. Jadi permainan itu akan semakin tertib ya kalau ada satgasnya ya guys ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir, ketua PBVSI diganti karena nggak ubahnya Kufu, apa nggak ada lagi yang bisa menjadi ketua PBVSI? Tahun lalu Indonesia di AFC kalah, masih saja Imam Sujarwo dipakai sedangkan Pak Imam nggak berpotensi. Oke, di sini kita akan menjawab ya guys ya. Bukan memberikan informasi, bukan menjawab ya guys ya, memberikan informasi. Untuk yang pertama ini, ketua PBVSI diganti karena nggak ubah, maksudnya nggak ubah peraturan ke Kufu gitu. Di sini saya ingin memberikan informasi, kemungkinan itu ya Pak Ahmad, yang saya tak yang komentar Bapak yang saya terima itu ketua PBVSI diganti karena nggak ubah peraturan Kufu. Jadi sebenarnya tuh kalau Kufu itu tuh nggak begitu tim Korea itu nggak begitu Pak ya, nggak seperti dulu Pak, nggak seperti pada saat eranya Kim Yong Kong ya Pak ya. Jadi Korea itu sebenarnya timnya semakin melemah ya Pak ya, karena kalau di tahun ini pada waktu VNL ya Pak ya, kalau sampai si Korea ini tim putrinya itu terdegradasi di bawah itu Pak, tim terbawah ya Pak ya, tim yang terdegradasi itu, maka dia akan diganti Pak. Karena tahun kemarin itu Korea nggak pernah menang satu kali apa gitu Pak, saya juga kalau nggak salah ya Pak ya. Karena di sini juga ya tim Korea itu sudah jauh banget ya Pak ya. Yang pertama itu di Asia ya, Asia. Yang pertama itu Cina, dua Jepang, yang ketiga Thailand, keempat Kazakhstan, kelima Vietnam, dan keenam Korea. Itu peringkatnya jauh banget ya. Kemungkinan kalau di VNL nanti ini Korea masih jadi juru kunci ya Pak ya. Jadi dia bakal digantikan ya seperti Korea Putra ya Pak ya. Jadi dia akan digantikan. Makanya Korea ini kalau dia masih mainnya gitu-gitu terus ya, itu
tahun depannya lagi akan digantikan oleh tim lain ya Pak ya. Kalau enggak si Kazakhstan ya Vietnam, tergantung nanti AVC-nya ini siapa yang menang ya Pak ya. Terus selanjutnya itu jadi maksudnya gini, Kovo itu apa ya, kayak sistem yang udah nggak bisa dipakai Kovo itu. Maksudnya karena apa, Kovo sendiri itu udah nggak bisa meregenerasi penerusnya menjadi seperti Kim Yong Kong, itu udah nggak bisa Pak, nggak bisa seperti dulu itu Pak. Dan pemainnya Kovo sendiri ya, tim Korea itu udah mundur jauh, tidak seperti Thailand, Vietnam yang udah semakin maju. Nah seharusnya kita ngikutin sistemnya, ngikutin yang sudah negara yang sudah maju gitu di bola volinya ya tentunya Pak ya. Tapi di sini saya tidak merendahkan Kovo ya Pak ya, nggak tahu ya, siapa tahu besok VNL tiba-tiba juara 1 ya, kita nggak tahu masuk 5 besar, kita juga nggak tahu ya Pak. Kalau semisal bisa masuk segitu ya Kovo berarti bagus Pak sistemnya Pak. Terus kita lanjut, menjabat ketua PSSI tahun lalu Indonesia AFC aja kalah. Oke, kita lihat ya Pak. Kita lihat untuk yang AFC tahun lalu. AFC tahun lalu itu berarti 2024. Oke Pak, kalau AFC tahun lalu itu tuh dia itu tabrakan ya Pak ya. Tabrakan sama Proliga kalau tidak salah ya Pak ya. Jadi Indonesia ini menurunkan nih pemain muda lapis keduanya ya Pak ya, yang senior ya Pak ya. Kalau nggak salah tabrakan. Nah itu memang kesalahan dari pihak federasi ya Pak ya. Itu saya setuju banget, karena nggak jelas ya jadwalnya. Harusnya yang pertama jadwalnya itu mengikuti federasi internasional dulu ya Pak ya. Setelah itu AVC, baru setelah semua jadwalnya terrealisasikan baru federasi dalam negeri kita atau PBVSI itu baru membuat jadwalnya yang kalau bisa nggak tabrakan sama jadwal-jadwal liga-liga internasional ya Pak ya. Betul sekali ya Pak ya. Nah ini mungkin siapa yang dari jajaran PBVSI, siapa tahu ada yang mendengar konten ini, nah itu tolong dikasih klarifikasi kepada kita, atau tahun depan itu diperbaiki lagi biar bola voli itu semakin maju dan baik. Nah itu dia, ini udah, terima kasih ya karena sudah memberikan komentarnya, like-nya juga, dan subscribe-nya. Kalau bisa ini nonton sampai full ya Pak ya, karena untuk menambah jam tayang saya. Terima kasih ya. Dan ini sudah berapa? Udah setengah jam membahas. Kalau gitu kita bahas ke video selanjutnya aja ya guys ya. Nanti sebenarnya saya ingin membahas masalah skema yang ada di Thailand sama Vietnam, sama ini ya federasi. Ketiga isu itu, materi itu guys ya, saya mau bahas ternyata malah setengah jam cuman membahas masalah komentar. Tapi nggak apa-apa guys ya, itu malah membuat saya juga mencari informasi ya guys ya, tambah lagi informasi. Gara-gara ini kita juga sama-sama belajar ya guys ya, belajar dan tentang bola voli kita, terus gimana cara kita mencintai tim, mencintai timnas, mencintai para player gitu guys. Mudah-mudahan nggak ada lagi hujat-hujatan ya guys ya, jangan sampai ya ada lempar-lemparan gitu ya. Mudah-mudahan ya guys ya, kalau semisal suatu saat gitu kan
kalian yang nonton udah berkeluarga, termasuk saya juga mudah-mudahan berkeluarga, karena saya belum berkeluarga, itu nonton di sana kan, bawa anak itu enak, itu olahraga kita bisa bawa keluarga kita itu paling enak. Kalau yang di sebelah kan itu mengenaskan ya guys ya, kalau bawa keluarga itu kayaknya nggak mungkin ya. Mudah-mudahan seperti itu guys ya, pokoknya happy family gitulah. Game yang happy family gitu ya. Ya sampai sini dulu guys ya, terima kasih. Nanti paling-paling ini uploadnya sekitaran jam 2 atau 3-an sore besok ya, Senin. Dan selanjutnya nanti saya akan membahas masalah itu di lain kesempatan ya, di video yang lebih bagus ya, insya Allah ya guys ya. Doakan aja ya guys ya. Oke, terima kasih. Kalau kalian mau komen juga nggak masalah, di sini nanti kita akan bahas lagi sampai kita nggak bahas materi. Yang jelas saya terima kasih banyak ya karena udah komen, udah subscribe, udah nonton gitu ya guys ya. Makasih banyak, sampai jumpa ya guys ya.